Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami dalam program Sekolah Unggulan bagi Sekolah Penggerak. Kali ini kami datang bersama Pak Wawan dari SD Negeri Sri Wulan 4 yang merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, baik. Baik, kali ini Pak Wawan akan menceritakan kegiatan unggulan di sekolah penggerak Pak Wawan. Halo Pak Wawan, bagaimana situasi yang dihadapi Pak Wawan ketika menjadi sekolah penggerak yang pertama? Jadi situasi yang kami hadapi di SD Negeri Sri Wulan 4 itu, bahwa SD Negeri Sri Wulan 4 itu halamannya sangat gersang. Karena tanaman yang kita coba ditanam di tanah langsung itu ternyata selalu mati. Dan ruang kelas itu udaranya sangat panas. Karena angin dari laut itu ternyata anginnya panas. Sehingga proses belajar mengajar itu bisa terganggu. Nah, seorang tua di sana itu karena kehidupannya banyak air pasang laut dan rob itu, sehingga orang tua itu cenderung lelah untuk memikirkan anak-anaknya karena harus nguruk, harus membersihkan halaman sekolah. Baik, dari kondisi sekolahan yang gersang, kemudian selalu ada rob, orang tua selalu untuk nguruk sampai galau ya Pak, mikirkan anaknya. Itu kaitannya dengan program P5 Pak, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu tantangan apa ya menjadi Pak Wawan hadapi? Ya, tantangan yang kami hadapi itu tadi, bahwa tanaman yang kita tanam langsung di tanah itu tidak bisa hidup. Yang kedua, guru dan anak dalam proses belajar mengajar itu dengan udara yang panas tadi merasa tidak nyaman. Sedangkan anak-anak itu kalau sampai dari rumah itu sudah lelah karena apa? Harus membersihkan rumahnya dulu. Tapi sampai di sekolahan juga lelah lagi, paginya itu harus membersihkan halaman, dampak dari air laut yang banyak sampahnya tadi, harus membersihkan ruang kelas yang airnya juga masuk ke kelas, airnya juga kotor itu, sehingga anak-anak itu sudah merasa lelah sekali. Jadi tantangannya itu bagaimana agar anak-anak itu tidak lelah lagi di sekolah gitu ya. Juga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar karena udaranya segar. Gitu, Pak. Nah, lalu dengan melihat tantangan yang seperti itu, kondisi sekolahan yang seperti itu, Pak Wawan, apa aksi yang dilakukan Pak Wawan? Nah, karena siswanya itu sedikit ya Bu ya, siswanya sedikit, halamannya lumayan itu, sehingga kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kita melakukan kerjasama dengan dinas lingkungan hidup, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan dunia usaha. Kan di sana dekat pabrik ya, dekat pabrik Pokpan dan juga dekat pabrik namanya Aryati. Nah, kerjasama itu kita jalin kerjasama untuk membantu berupa tanaman, membantu berupa pot, membantu berupa tanah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tanaman itu tadi, sehingga kita bisa jalankan itu. Jadi kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa menghadapi tantangan di SD Negeri Sri Wulan 4 gitu ya. Kemudian ketika itu sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, apa peran siswa dan gurunya, Pak? Nah, di sini gini, jadi peran siswa dan guru setelah semuanya itu sudah terkumpul, maka Bapak Ibu guru, orang tua dan anak-anak itu melatih menanam, mulai dari menanam, merawat, sampai dengan memanen. Nah, dalam perawatan itu juga anak-anak itu dilibatkan untuk bisa membuat sebuah inovasi lagi, yaitu membuat namanya pupuk kompos. Pupuk kompos itu bisa kita pilih jadi dua. Jadi yang satu itu nanti berupa cair itu, kalau disiram itu, diendapkan itu, nanti ada cairannya, nah cairannya juga kita ambil. Nah pupuk komposnya yang berupa komposnya itu bisa kita ambil juga. Nah itu bisa dipergunakan untuk agar tanaman itu lebih subur. Jadi anak-anak bisa berlatih cara menanam, berlatih cara merawat, berlatih cara menciptakan pupuk kompos, berlatih juga cara memanen. Karena seperti sawo itu ya, sawo itu kan dipetik tidak langsung
diimbu itu nggak bisa. Jadi dipetik dulu, Ya, betul. setelah itu dicuci. Habis dicuci, baru dikeringkan. Setelah dikeringkan, barulah diimbu. Kalau orang Jawa itu diimbu. Nah, seperti itu. Jadi ada proses-proses yang sangat panjang seperti itu. Baik, karena pemanfaatan lahan itu yang dengan berbagai pot tadi sehingga terkenal ya dengan tahu gula pot tadi ya, Tahu gula pot. ide-idenya Pak Wawan. Nah, dari kegiatan dengan tahu gula pot ini, apakah untuk pembelajaran itu sudah memanfaatkan itu tahu gula pot itu, Pak? Ya sudah, semuanya sudah itu, bahkan tabu bulampot itu ya. Jadi kalau kita merefleksi itu hasil tabu bulampot. Tabu bulampot itu tanaman buah dan bunga dalam pot, solusi menangani hayas darah rob. Hayas darah rob itu halaman yang sempit dan rawan rob. Jadi di situ kita sudah juara itu Bu. Tabu bulampot itu sudah juara 1 namanya sekolah inspiratif. Hasil dari tabu bulampot juga juara 3 best practice. Yang kemarin juga dari tabu bulampot itu kita yang kepala sekolah itu dapat namanya ASN Bird. Nah, anak-anak untuk anak-anak karena dari proses tabu bulampot yang menghasilkan keterampilan anak tadi, anak-anak itu kemarin 3 tahun berturut-turut. Yang tahun pertama itu jumlahnya 13 anak menjadi Pramuka Garuda, yang tahun kedua itu sekitar 15 anak, yang tahun kemarin 31 anak sebagai Pramuka Garuda, bahkan Pramuka Garuda terbanyak di Kabupaten Demak. Sekaligus sekolahan itu juga menjadi sekolah gugus depan mantap gitu. Nah, di situ juga ada lagi Ibu, bahwa hasil tabu bulampot itu sekarang ini menjadi studi tiru bagi sekolah-sekolah di pinggir pantai. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi memang dengan tabu bulampot yang dilaksanakan di SD Negeri Sri Wulan 4 ini ternyata cukup luar biasa menginspirasi bagi kita. Terima kasih Pak Wawan sudah berbagi menceritakan kaitannya dengan program unggulan pelaksanaan P5 di SD Negeri Sri Wulan 4. Sukses selalu Pak Wawan. Amin. Nah, begitulah teman-teman keunggulan dari program P5 di SD Negeri Sri Wulan 4. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi yang pertama yaitu situasi lingkungan sekolah. Bahwa lingkungan sekolah SD Negeri Sri Wulan 4 itu dikelilingi oleh tambak, bahkan tambak itu dekat dengan air laut. Nah, air laut pasang itu masuk ke halaman sekolah, bahkan masuk ke ruang kelas. Anak itu merasa sudah lelah, nah ini contohnya. Anak-anak tiap pagi itu selalu membersihkan sehingga saat proses belajar mengajar itu anak-anak dalam keadaan yang lelah. Amin. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini adalah kita beri lubang di sini. Dari bibit sampai dengan pot, sampai dengan tanah, sampai penanaman, bahkan perawatan, bahkan kalau panen jumbuh itu adalah bersama-sama dengan wali murid. Perlu kami laporkan bahwa hasil dari tabu bulampot yang ada di atas air pasang laut atau rob itu bisa menghasilkan seperti ini. Ini adalah sawo, hasilnya banyak sekali ini. Satu pohon sampai nggak kuat itu. Nah, terus ini juga jambu. Ini bawahnya air. Nah, ini jambu.